Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivyali Fatur Rahman dengan NIM 202204016. Di sini saya akan membahas laporan praktikum dalam matkul pemrograman berorientasi objek. Pertama-tama, di sini saya akan membahas mengenai Java itu sendiri. Apa itu Java? Java adalah bahasa pemrograman standar global untuk mengembangkan dan menghadirkan aplikasi tertanam, mobile, game, konten berbasis web, dan perangkat lunak perusahaan. Kita akan membahas mengenai evolusi Java. Pertama-tama, Java ini tidak stagnan. Setiap tahunnya atau setiap masanya, Java ini memberikan pembaruan terhadap bahasa pemrograman mereka. Java 8 dirilis pada 2014 membawa ekspresi, Lambda ke platform Java serta Stream API, kelas opsional, dan host fitur-fitur hebat lainnya. Ini salah satu alasan mengapa Java 8 menjadi versi terpopuler dalam sejarah Java. Bahkan saat ini, Java 8 menjadi salah satu versi Java yang paling banyak digunakan. Namun, memilih Java 8 kini mencegah pengembang atau bisa dibilang developer mendapat akses ke banyak kemajuan dalam bahasa, JVM, tools, dan lainnya. Awal mula program ini bernama Java. Awalnya, program Java ini dinamakan OAK oleh bapak pendiri Java tersebut, yaitu James Gosling. Namun sayangnya, nama tersebut sudah digunakan oleh perusahaan OAK Teknologi. Dan pada suatu ketika, James dan teman-temannya sedang berkunjung ke Indonesia, tepatnya Pulau Jawa. Dan saat itu, James dan teman-temannya menikmati kopi Jawa tersebut yang menjadikan inspirasi nama program yang mereka buat. Lalu, sejak saat itulah dinamakan Java. Filosofi dari logo Java ini. Arti uap yang berwarna oranye atau kemerah-merahan ini berarti api. Jadi Java diibaratkan seperti api yang membara dengan dalih Java tidak akan pernah padam untuk terus berkembang dalam segala bidang. Yang kedua ada garis biru melengkung atau berputar membentuk badan gelas dan piring. Arti dari logo ini adalah Java akan selalu berpikir dan memutar otak untuk selalu menciptakan inovasi baru. Pegangan cangkir dalam kehidupan asli berfungsi sebagai pegangan dalam membawa cangkir tersebut. Namun, dalam logo ini berarti Java menjadi pegangan semua orang dan digunakan untuk semua kalangan atau user-friendly. Sejarah Java. Dalam hal ini kita akan membahas mengenai sejarah Java. Pada tahun 1990, Sun Microsystem memulai proyek riset untuk memperluas daya komputasi jaringan ke perangkat konsumen, seperti perekam kaset video dan televisi. Selanjutnya, pemikiran saat itu adalah bahwa gelombang berikutnya dalam komputasi adalah bersatunya perangkat dan komputer konsumen digital. Dan ada pula sejarah Java ini dipengaruhi rasa frustasi akibat penggunaan bahasa C atau C++ di Sun Microsystem tersebut. Dan selanjutnya, The Green Team, tim pengembang perangkat lunak yang sangat ahli di Sun Microsystem, di bawah kepemimpinan James Gosling, mengembangkan Java yang awalnya disebut sebagai OAK. Java ini dikembangkan oleh James Gosling sebagai solusi mereka perangkat dengan unit pemrosesan sentral atau disebut CPU yang berbeda dapat dihubungkan dan berbagi penyempurnaan perangkat lunak yang sama melalui bahasa pemrograman tunggal. Konsep awal ini menjadi pelopor di masanya dengan sejumlah kesempatan dengan beberapa perusahaan perangkat konsumen yang gagal. Green Team ini dipaksa mencari pasar lain untuk bahasa pemrograman baru mereka. Namun, untungnya WWW atau yang bisa kita dipanjangkan World Wide Web menjadi populer dan Green Team menyadari bahwa bahasa OAK atau sekarang disebut Java sempurna untuk mengembangkan komponen multimedia web serta untuk menyempurnakan halaman web. Namun pada awalnya, bahasa OAK digunakan untuk aplikasi yang kecil yang disebut applet dan programmer menggunakan internet yang pada akhirnya menjadi bahasa pemrograman Java. Titik balik Java terjadi pada tahun 1995 saat Netscape menggabungkan Java ke dalam browsernya. Dan momen besar terjadi pada tahun 2010 yang mana perusahaan besar Oracle mengakuisisi Sun Microsystem tersebut dan akhirnya Java menjadi bagian dari Oracle. Riwayat
versi Java. Pertama-tama dari Sun Microsystem. GDK Alpha and Beta dirilis pada 1995, diikuti dengan oleh GDK 1.0 pada tahun 1996, dan GDK 6.0 dirilis pada tahun 2006. Dan Oracle, sejarah versi Java di Oracle adalah Oracle mengakuisisi Sun Microsystem pada tahun 2010 dan merilis JDK 7 pada tahun 2011. Dan JDK yang paling populer pada saat ini, JDK 8, dirilis pada tahun 2014. Sejak jadi JDK 11, Oracle merilis versi dukungan jangka panjang atau yang bisa disebut LTS dalam bahasa Inggrisnya Long Term Service. JDK setiap 3 tahun sekali, dengan JDK 11 pada tahun 2018 dan JDK 17 pada tahun 2022. Dan di sini kita bisa lihat maskot Java. Maskot ini dinamakan Yuk. Maskot ini dibuat oleh seniman grafis Green Team yang bernama Joel Pohorang. Dan kita akan lanjut mengenai tujuan program komputer. Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang berjalan pada komputer atau perangkat digital lainnya. Pada tingkat mesin, program ini terdiri dari instruksi biner, yang dimana biner itu hanya terdiri dari 0 dan 1. Sebagian besar program tertulis dalam kode tingkat tinggi yang dapat dibaca dan harus diterjemahkan ke kode mesin atau yang bisa disebut bahasa pemrograman tingkat rendah. Ini adalah disebut di sini ada grup produk teknologi Java. Ada Java Platform, Standard Edition atau disebut Java EA, ada Jakarta EA, AA, EE, formerly Java Platform Enterprise Edition atau disebut Java EE, dan berikutnya ada Java Platform Micro Edition, Java ME, dan ada Java Card. Java ini, dan selanjutnya kita akan membahas Java ini mengenai platform independen. Kenapa bisa disebut platform independen? Karena di ilustrasi tersebut digambarkan bahwa Java memiliki compilernya sendiri, dan yang mengubah dari Java Code yang berekstensi .java menjadi Java Bytecode yang berekstensi .class. Lalu selanjutnya ada JDK, JRE, and JVM. Yang pertama-tama JDK atau disebut Java Development Kit. JDK ini adalah sebuah paket aplikasi yang berisi JVM atau yang bisa disebut Java Virtual Machine plus JRE, Java Runtime Environment, dan berbagai aplikasi untuk proses pembuatan kode program Java. Yang kedua ada JRE, atau lengkapnya Java Runtime Environment. Adalah sebuah paket aplikasi yang berisi JVM, serta beberapa library kode program tambahan yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi Java. Dan selanjutnya adalah JVM. JVM adalah mesin yang menyediakan lingkungan runtime untuk menjalankan kode Java atau aplikasi dengan mengubah bytecode Java menjadi bahasa mesin atau biner. Di sini ada diperlihatkan perbedaan JDK dan JRE ya. JDK ini sudah termasuk JRE, pengompilasi Java plus tools tambahan. Tujuannya mengompile bytecode atau bisa disebut atau bisa lebih singkatnya mengubah ekstensi .java menjadi .class. Sedangkan dengan JRE termasuk di dalamnya ada termasuk Java Virtual Machine JVM, serta ada library, jangan disebut perpustakaan karena mungkin kurang enak, kita sebut library class Java. Tujuannya membaca bytecode.class serta menjalankan bytecode yang sama kapan saja dengan JVM. Dengan lebih mudahnya, JDK ini lebih sebagai satu kesatuan yang berisi dari JRE, JVM. Sedangkan JRE merupakan di dalamnya hanya terdapat JVM serta library kelas Java. Di sini kita akan membahas IDE. Tujuan IDE ini atau disebut text editor lebih kalangan lebih singkat lebih mudahnya. Tujuannya ini menyediakan editor teks canggih, menawarkan bantuan mendebug kode, serta mengelola proyek, dan terakhir menulis kode sumber .java.
Contoh yang sering kita pakai di Java adalah NetBeans. Selanjutnya ada Greenfoot dan BlueJ, Alice, dan Eclipse. Di sini ada ilustrasi mengcompile dan menjalankan program Java. Pertama-tama, jika Anda memiliki ide untuk bikin program Java, lalu lebih tepatnya bukan tulis, diketik dalam Java IDE. Di sini bisa dilakukan di NetBeans atau di VS Code ataupun di Eclipse. Lalu di sini file codingan yang kita akan tulis akan berbentuk ekstensi .java. Serta jika akan di running oleh GRA adalah hasilnya filenya adalah .class atau bytecode. Serta akan di running akhir oleh JDK dan kode Anda akan berfungsi. Terima kasih untuk pembahasan awal ini. Mohon maaf jika ada ini. Dan selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai membuat project di NetBeans. Selanjutnya, kita akan mencoba bagaimana cara membuat project baru di NetBeans. Pertama-tama kita klik File, lalu New Project, lalu klik Java with Maven dan Java Application, atau bisa juga Java with An. Namun di sini saya mau memakai Java with Maven, lalu klik Next, lalu berikan nama pada project kalian. Saya latihan praktikum 1, lalu Finish. Dan di sini sudah terdapat program sederhana Java Hello World. Coba kita running. Sukses, Hello World. Dan public static void main string ini adalah perintah main method public. Jika tidak ada ini, perintah Java mungkin tidak akan bisa dikompil atau bisa lebih sederhananya akan menghasilkan error pada kompilasi Java. Selanjutnya saya akan menggunakan program sederhana ini, hanya diganti ininya saja. Berisikan ini identitas saya. Biar lebih cepat di copy. Alamat NIM 2022-04-016. Kita running. Sukses. Sekian laporan praktikum saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih.